وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin yang saya muliakan, kajian kita pada malam hari ini akan membahas tentang satu tema pembahasan yang sangat penting untuk diketahui, wajib untuk difahami, yaitu masalah hal-hal yang membatalkan keislaman seseorang atau nawaqidul Islam. Ada perbuatan, perkataan, keyakinan yang bisa membatalkan syahadat, yang bisa membatalkan keislaman seseorang. Orang yang mengucapkan kalimat syahadatain, berikrar bahwa la ma'budu bihaqqi illallah, la ilaha illallah wa Muhammadar Rasulullah, dia harus menjalankan konsekuensi dari kalimat tersebut dan menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan isi kalimat tauhid. Apalagi kita hidup di zaman sekarang yang penuh dengan fitnah, yang penuh dengan pemikiran-pemikiran yang sesat, maka wajib bagi kita untuk faham masalah ini. Masalah perbuatan amalan yang bisa menggugurkan keislaman seseorang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan peringatan kepada kita tentang dahsyatnya fitnah di akhir zaman, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'mal," kata Nabi, "Bersegeralah kalian untuk beramal, berbuat baik sebelum datangnya fitnah bagaikan gelapnya malam." Begitu deras fitnah itu, begitu kuat fitnah itu, sehingga orang yang terkena fitnah tersebut dia tidak bisa melihat apa-apa, seperti berada pada kegelapan malam, berada di dalam kegelapan malam hari, dia tidak bisa melihat apa-apa. Yusbihur rajulu mu'mina wa yumsi kafira. Kata Nabi, begitu kuatnya fitnah itu sehingga orang yang terkena fitnah dan dia tidak mampu membendung fitnah tersebut,
pagi harinya dia beriman, sorenya sudah menjadi kafir. Pagi harinya beriman, sorenya sudah murtad, kafir. Wa yumsi mu'mina wa yusbih kafira. Sore harinya beriman, pagi harinya menjadi kafir. Yabi'u dinahu bi'aradhin minad dunya. Dia menjual agamanya untuk mendapatkan kenikmatan, sebagian kenikmatan duniawi. Ini peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya akan terjadi fitnah yang dahsyat, dan kita tidak akan mampu membendung fitnah ini kecuali dengan ilmu, amal. Tanpa ilmu kita tidak akan tahu mana yang hak, mana yang batil. Tanpa ilmu kita tidak akan bisa membendung syubhat, pemikiran-pemikiran yang menyeleweng. Ikhwani fillah azzalallah, pembahasan mengenai nawaqidul Islam, pembatal-batal keislaman ini banyak dibahas dalam kitab-kitab fikih maupun kitab-kitab akidah. Kalau di dalam kitab-kitab fikih, bahasan fikih, bisa kita lihat dalam ahkamul murtad, hukum orang yang murtad, keluar dari agama. Itu ada dalam buku fikih. Atau juga dibahas dalam buku-buku akidah. Dan banyak sekali para ulama menyebutkan pembatal-pembatal tersebut. Tapi yang akan saya bahas di sini adalah 10 pembatal yang sudah menyebar di tengah-tengah masyarakat kita. Pembatal yang pertama yaitu asyirk fi ibadatillah. Berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyekutukan Allah. Beribadah bukan kepada Allah tapi kepada selain Allah. Allah Subhanahu wa taala firman tentang jeleknya kesyirikan, buruknya kesyirikan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Kata Allah, sesungguhnya Allah la yaghfir, tidak mengampuni orang yang berbuat syirik kepadanya, dan mengampuni dosa selain syirik liman yasha, bagi yang dikehendaki. Wa man yusyrik billah, barang siapa berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka dia telah jatuh ke dalam kesesatan yang sangat-sangat jauh. Kemudian di dalam surat Al-Maidah ayat 72 Allah berfirman, laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masih ibnu maryam. Telah kufur, laqad kafar, telah kufur orang yang mengucapkan bahwasanya Allah huwal masih ibnu maryam, dia adalah Al-Masih, putra dari Maryam. Kufur orang mengucapkan kalimat ini. Ini kalimat yang sangat dibenci oleh Allah, dimurkai oleh Allah. Laqad kafara, kata Allah. Oleh karena itu, ketika mereka merayakan yang disebut dengan kelahiran Tuhan mereka atau anak Tuhan mereka, kita dilarang secara ijma', kesepakatan para ulama. Kita dilarang mengucapkan selamat kepada mereka. Bagaimana kita mengucapkan sesuatu yang dimurkai oleh Allah? Tidak ada perbuatan yang lebih keji, lebih buruk. Tidak ada perbuatan yang mendatangkan murka yang besar dari Allah daripada kesyirikan. Dan tidak ada orang yang paling dibenci oleh Allah dari orang-orang yang mengatakan bahwa Allah memiliki anak. Dosa ini lebih besar daripada perzinaan, pembunuhan. Lalu kita mengatakan selamat, la ilaha illallah. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau telah menegaskan di dalam kitab Ahkam Ahli Dhimmah,
bahwa haram, bahkan bisa menuju kekufuran orang yang mengucapkan selamat Natal, selamat pada hari raya mereka. Dan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menukil bahwa ini adalah ijma', kesepakatan para ulama. Jadi kalau ada ulama-ulama sekarang yang mengatakan boleh, mereka telah menyelisihi ulama-ulama sahabat Rasulullah, tabi'in, para ulama-ulama yang mu'tabarin, yang diterima oleh umat. Jangan didengar manusia-manusia sekarang. Banyak kepentingan. Fatwa-fatwa sekarang banyak kepentingan. Karena muncul orang-orang yang berani mengatakan tidak apa-apa mengucapkan selamat Natal. Dan dia diulamakan, la ilaha illallah. Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah mengatakan ijma', sepakat. Bukan masalah khilaf. Bukan masalah khilaf. Dan secara akal bagaimana kita membolehkan untuk mengucapkan satu perbuatan, perayaan yang melecehkan hak Allah? Bagaimana cara? Sekarang kalau ada orang berzina lalu kita mengatakan selamat Anda telah berzina, boleh apa enggak? Ada orang yang merayakan perzinaan, mereka berzina lalu kita mengatakan selamat pada hari ini Anda telah berzina, atau selamat akan perzinaan Anda, selamat Anda menang judi, boleh apa enggak? Semua orang mengatakan tidak boleh. Bagaimana boleh mengucapkan orang-orang menyekutukan Allah, berbuat menyekutukan Allah? Dari mulai boleh fatwa boleh mengucapkan selamat Natal, akhirnya apa yang terjadi? Di beberapa tempat, di beberapa daerah, banyak kaum muslimin yang bukan hanya sekedar mengucapkan selamat Natal, tapi ikut Natalan. Dan ini banyak. Ketika mereka ditegur, mereka mengatakan kita tidak setuju dengan mereka, kita hanya ikut-ikutan aja. Kita hanya toleransi, menghormati. Kenapa? Karena kalau sekarang mengucapkan selamat Natal aja boleh dengan dalih toleransi, kenapa sekarang ikut Natalan tidak boleh? Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada ayat Allah, laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Laqad kafar, kata Allah. Dengan tegas Allah mengatakan, wa qala al-masih ya bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbikum wa rabbakum. Al-Masih Isa Nabiullah mengucapkan kepada umatnya, wahai bani Israel, u'budullah, beribadahlah hanya kepada Allah, tauhidkan Allah, jangan sekutukan Allah, rabbi wa rabbakum, Tuhanku dan Tuhan kalian. Ini perintah Nabi Allah Isa. Lalu Allah menutup ayat ini, innahu may yusyrik billah, sesungguhnya orang menyekutukan Allah dengan mengatakan bahwa Allah memiliki anak, bahwa Masih adalah putra Allah. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah, maka Allah haramkan surga atasnya, wa ma'wahu an-nar, dan tempat kembali mereka neraka, wa ma lidh-dhalimin min ansar, dan bagi orang-orang yang zalim tidak ada penolong bagi mereka. Allah menyebut orang mereka adalah orang-orang yang zalim, lalu kita mengatakan selamat kepada orang-orang yang zalim. Ainal aql? Di mana logika kita? Itu kalau kita tidak bicara ayat, tidak bicara Quran, tidak bicara hadis, secara akal pun tidak. Anda memberikan ucapan selamat terhadap perayaan mungkar yang tidak ada lebih, kemungkaran lebih besar daripada perayaan seperti itu. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala yang diabadikan Allah dalam surat Luqman. Ini merupakan nasihat Luqman kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku, jangan engkau berbuat syirik pada Allah. Inna syirka
la zulmun azim. Sesungguhnya perbuatan syirik merupakan kezaliman yang sangat-sangat besar. Tidak ada kezaliman yang lebih besar daripada syirkun billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Walahu suwar minha, dan banyak sekali model-model kesyirikan ini. Di antaranya adalah ayyusarrif al-'abdu syai'an min al-'ibadah li ghairillah. Seseorang memalingkan ibadah kepada selain Allah seperti bernazar. Nazar adalah ibadah. Maka kita tidak boleh bernazar kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nazar kita hanya untuk Allah, hanya kepada Allah. Begitu pula menyembelih. Menyembelih merupakan ibadah kepada Allah. Maka tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan seorang menyembelih ditujukan bukan kepada selain Allah, sebagai pengorbanan kepada selain Allah, kepada jin, pada orang-orang sudah mati. Tidak diperkenankan, syirkun billah. Barang siapa memalingkan ibadah kepada selain Allah, maka dia telah berbuat syirik kepada Allah, syirkun akbar. Dia telah berbuat syirik besar. Ibadah hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk perbuatan syirik, syirkun fil rububiyah, menyekutukan Allah dalam rububiyah, kekuasaan Allah. Meyakini ada yang berkuasa selain Allah di alam semesta ini. Meyakini ada pemberi rizki selain Allah. Meyakini ada yang bisa menghidupkan, mematikan atau menyembuhkan selain Allah. Ini adalah perbuatan syirik. Yang mengatur kehidupan manusia adalah Allah. Adapun yang dilakukan oleh manusia, hakikatnya bukan, sumbernya bukan dari mereka. Dokter bisa menyembuhkan, tapi dia hanya sebagai sebab. Penyembuh hakiki adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan gaji kita dari bos kita, bukan bos kita yang menurunkan gaji itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan sebab melalui dia. Sebabnya melalui dia. Sehingga seorang muslim jangan sampai hatinya bergantung dengan manusia, lupa dengan Allah, seakan-akan manusia memberi rezeki dia, yang mematikan dia, yang menyembuhkan dia. La, semua ketergantungan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bukti dari pernyataan kita setiap kita salat, alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb. Rabb itu adalah Tuhan pengatur, pengatur alam semesta. Rabb adalah Allah yang memberi rizki, yang menghentikan rizki, yang menghidupkan, mematikan, menyembuhkan. Itulah Rabb. Dan ini kita ikrarkan setiap kita salat. Maka perbuatan kita sehari-hari pun harus sesuai dengan apa yang kita ikrarkan. Kita hanya menuhankan Allah Subhanahu wa taala. Jadi syirik bisa terjadi dalam hal rububiyah, kekuasaan Allah memberikan, atau dalam hal ibadah, memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'id yad'uuhum wa yas'aluhum asy-syafa'ah wa yatawakkal 'alaihim faqad kafara ijma'an. Yang kedua ini sebetulnya masuk dalam poin yang pertama, cuma dibedakan, dipisahkan karena banyaknya orang yang rancu dalam masalah ini, yaitu orang-orang yang menjadikan perantara antara dia dengan Allah. Dia berdoa kepada perantara ini dan bertawakal kepada perantara ini untuk memenuhi kebutuhannya. Ini perbuatan kufur secara ijma', kesepakatan para ulama. Kita kalau mau berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di dalam ayat Al-Qur'an yang memerintahkan kita untuk berdoa, atau Allah hanya mendengar doa kalau melalui perantara. Kata Allah, "Ud'uni astajib lakum."
Bolehkah kita menggunakan perantara atau yang disebut dengan wasilah? Boleh, tapi wasilah yang dibenarkan oleh syariat. Contohnya seperti kita datang kepada orang yang kita anggap alim, bertakwa kepada Allah, dia dekat dengan Allah, kita datang kepada dia, kita minta untuk didoakan, kita minta doa darinya, tolong doakan saya, ini saya wasilah ya, agar orang tersebut berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kebaikan saya. Ini diperbolehkan selama dia masih hidup dan ada di hadapan kita. Kita minta didoakan. Sebagaimana sahabat Rasulullah datang kepada Rasulullah ketika beliau masih hidup, minta doa dari Nabi. Ini wasilah yang diperkenankan. Atau kita menggunakan wasilah perantara dengan amal saleh kita, dengan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diperkenankan. Adapun meminta wasilah kepada orang yang sudah mati, maka tidak diperkenankan. Berdoa kepada orang yang sudah mati, apapun namanya, padahal hakikatnya itu adalah berdoa kepada selain Allah. Cuma orang sekarang mengatakan, la, itu bukan berdoa kepada selain Allah, kita hanya meminta wasilah, padahal dia sudah mati. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan hakikat kesyirikan orang-orang kafir musyrik yang modelnya seperti itu. Allah berfirman, ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah bahwa agama ini murni hanya milik Allah. Ketaatan hanya milik Allah. Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Az-Zumar ayat 3. Kata Allah, dan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai wali-wali, mereka berdoa kepada wali-wali yang mereka anggap wali itu. Apa alasan mereka ketika mereka ditegur? Ma na'buduhum, kami tidak menyembah mereka, kami hanya menjadikan mereka sebagai wasilah yang mendekatkan kita dengan Allah. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Tapi alasan mereka ini tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Di akhir ayat, innallaha la yahdi, sesungguhnya Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang yang berdusta lagi kufur terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dianggap perbuatannya kufur. Jadi hati-hati. Ini banyak yang disalahfahami. Kami tidak menyembah, kami hanya menjadikan persis seperti apa yang tertera dalam surah Az-Zumar. Kita kalau mau berdoa kepada Allah, berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan samakan Allah dengan pemimpin yang zalim. Saya ini banyak dosa, saya ini jauh dari Allah, kalau saya berdoa nanti doa saya tidak terima. La ilaha illallah. Dia menyamakan seperti pemimpin yang zalim. Pemimpin yang zalim, kita kalau mau ketemu harus melalui perantara. Saya ini orang biasa, warga biasa, saya tidak bisa ketemu kecuali dengan orang-orang dalam, baru bisa ketemu. La, Allah tidak sama dengan mereka. Allah membuka pintunya 24 jam bagi siapa yang mau datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perbuatan yang kedua, menjadikan perantara, ya, perantara kepada orang yang sudah mati atau orang yang tidak ada wujudnya. Tapi kalau kita datang kepada seorang, kita minta doa, tolong doakan saya, kalau kita lihat kesalehan orang ini, ketakwaan orang ini, maka diperkenankan, tolong doakan saya. Kemudian yang ketiga, ikhwani fillah azanallah, termasuk pembatal keislaman yang sudah disepakati para ulama, adalah siapa yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrik atau ragu dalam kekufuran mereka atau membenarkan mazhab mereka. Al-Quran dan Sunnah jelas mengatakan kekafiran orang-orang yang tidak beragama dengan agama Islam, orang-orang yang tidak mau beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas mereka adalah orang-orang kufar.
maka seorang muslim meyakini bahwa mereka adalah orang-orang kufar, orang-orang kafir. Tak boleh kita mengatakan, oh mereka bukan orang kafir, mereka sama dengan kita, semua agama sama. Lah, itu artinya kita mendustakan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dusta, kita mendustakan. Bagaimana tidak Allah mengatakan mereka kufur? Laqad kafara alladhina qalu inna Allah huwal Masih ibnu Maryam. Allah jelas mengatakan mereka kufur, lalu kita mengatakan tidak kafir. Saudara kita, saudara seiman, di surga nanti bersama saya. Tidak ada bedanya Anda mau menjadi Yahudi, Muslim, Nasara, tidak ada bedanya, semuanya sama. Itu artinya dia mendustakan. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "La yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah Yahudiyyun wala Nasraniyyun thumma yamut wa lam yu'min bih illa kana min ashabin nar." Kata Nabi bersumpah demi jiwaku yang berada di tangannya, di tangan Allah Subhanahu wa taala, tidaklah mendengar orang Yahudi atau Nasrani tentang aku, dia mendengar, lalu dia tidak beriman kepadaku, kecuali dia termasuk penduduk neraka. Lalu kita mengatakan, oh enggak, dia di surga. Itu artinya kita mendustakan Allah dan mendustakan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah jelas menyebut mereka sebagai orang-orang kafir. Ini yang ketiga, penyebutan kita terhadap mereka sebagai orang-orang kafir. Itu bukan berarti kemudian kita membunuh mereka, bersikap tidak adil kepada mereka. La. Dalam urusan muamalah, pergaulan sehari-hari, selama mereka tidak memerangi umat Islam, kita wajib berbuat baik kepada mereka. Tapi dalam urusan muamalah, bukan urusan agama. Bukan urusan agama. Kalau urusan agama, lakum dinukum waliyadin. Kalau urusan agama jelas, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Jelas. Saya tidak menyembah apa yang kamu sembah. Tidak ada Tuhan kita sama, la. Tapi dalam urusan muamalah, keseharian, kita wajib berbuat baik pada mereka. Ini yang ketiga. Yang keempat, termasuk pembatal keislaman, barang siapa meyakini bahwa selain petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih sempurna daripada petunjuk Rasulullah. Kalau ada orang meyakini bahwa ada ajaran yang lebih baik daripada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia kufur. Atau orang yang mengatakan bahwa ada hukum yang lebih baik daripada hukum Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kufur. Ijma', kesepakatan. Oh, dalam bab ini ajarannya Nabi tidak bisa dipakai, tak cocok dengan zaman kita. Oh, dalam hal ini lebih baik daripada ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala firman, mari kita dengarkan surat An-Nisa ayat 65. Allah berfirman, "Fala wa rabbik." Demi Tuhanmu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yu'minun. Mereka belum beriman. Sampai kapan kita dikatakan beriman? Hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Sampai mereka menjadikan engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim yang memberikan solusi fima syajara bainahum, dalam persoalan pertikaian di antara mereka. Thumma la yajidu fi anfusihim haraja. Kemudian mereka menerima keputusanmu dengan lapang dada, tidak ada kesempitan, tidak ada penolakan, tidak ada rasa berat. Mimma qadaita wa yusallimu taslima. Jelas. Syarat keimanan adalah kita menjadikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim yang membuat keputusan dalam seluruh persoalan kehidupan kita. Ini ayat Al-Quran yang berbicara. Dan banyak lagi Allah Subhanahu wa ta'ala
berbicara tentang kewajiban kita untuk taat pada Allah, taat pada Rasul, dan larangan kita untuk menyelisihi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Afa hukm al-jahiliyah yabghun wa man ahsanu min Allah hukman liqaumin yuqinun. Kata Allah, apa hukum jahiliyah yang mereka inginkan? Wa man ahsanu min Allah hukman. Apakah ada hukum yang lebih baik daripada hukum Allah? Liqaumin yuqinun. Seorang muslim harus meyakini bahwa apa yang diturunkan oleh Allah itulah yang terbaik, sekalipun ditentang oleh seluruh manusia, sekalipun ditentang oleh hukum para profesor, para doktor. Wahyu Allah adalah yang terbaik. Muslim harus meyakini demikian. Ini harus keyakinan yang harus ada. Sekarang kita lihat manusia-manusia yang mereka diciptakan dari sesuatu yang hina. Allah yang menumbuh kembangkan mereka, yang memberi rezeki mereka. Tapi ketika mereka sudah besar, mereka sudah memiliki ilmu, mereka menentang hukum Allah Subhanahu wa taala. Mereka berlagak seperti Tuhan, mereka menyingkirkan hukum Allah. Tidak mengerti posisinya, padahal mereka adalah makhluk, kita adalah makhluk. Makhluk yang diciptakan, bukan pencipta. Tugasnya seorang yang diciptakan itu taat pada penciptanya, ikut sama penciptanya. Bukan penciptanya suruh ikut sama dia, kurang ajar namanya. Kadang-kadang kita manusia akan tumbuh kesombongan, sama seperti iblis. Ketika diperintahkan untuk sujud pada Adam, dia menolak. Aba wastakbar, dia enggan dan sombong. Ini jangan sampai kita meyakini bahwa ada petunjuk. Kita katakan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik petunjuk. Al-Quran dan Sunnah adalah sebaik-baik aturan. Tidak ada aturan yang lebih baik daripada Al-Quran dan Sunnah. Karena ini berasal dari Allah yang menciptakan makhluk. Dan Allah Maha tahu apa yang terbaik untuk makhluknya. Dan Allah Maha tahu apa yang buruk untuk makhluknya. Itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Pengetahuan manusia terbatas. Pengetahuan kita terbatas. Ilmu kita terbatas. Kemudian yang kelima, man abghadha syai'an mimma ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam walau 'amila bihi kafar. Barang siapa membenci sesuatu dari ajaran Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, benci, tidak senang dengan syariat, tidak senang dengan ajaran Nabi. Dan ini tidak mungkin dilakukan oleh seorang muslim. Tidak mungkin dilakukan oleh orang yang beriman. Tidak mungkin orang yang beriman membenci ajaran Allah. Tidak mungkin orang yang beriman membenci ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini hanya dilakukan oleh orang-orang munafik. Model manusia seperti ini adalah manusia munafik. Mereka di depan mengaku beriman, mereka di depan mengaku mengucapkan syahadat, tapi dalam tindakan mereka, perilaku mereka, mereka menunjukkan kebencian. Bahkan mereka berbicara terang-terangan, menolak, membenci, menghina syariat Allah Subhanahu wa taala. Persis seperti orang munafik datang kepada Rasulullah bersumpah, ya Rasulullah, idza ja'aka al-munafiquna qalu nashhadu innaka la Rasulullah wallahu ya'lam innaka la rasul wallahu yashhad innal munafiqin lakadzibun. Mereka datang bersumpah di hadapan Allah, di hadapan Rasulullah sallallahu, ya Rasulullah, kami beriman, kami taat, kami syahadat ya Rasulullah. Tapi Allah dustakan mereka. Kenapa? Karena perilaku mereka tidak sesuai dengan apa yang mereka ucapkan. Mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, tapi mereka menyekutukan Allah, tidak mau taat kepada Allah. Bersyahadat mengakui Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah, tapi justru mereka memerangi ajaran yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
bertentangan antara lisan dan perbuatan mereka. Hati-hati kita terhadap ajaran yang dibawa oleh Muhammad SAW. Kalau ini sudah jelas, ini adalah ajaran Allah, ajar Rasulnya Muhammad SAW, wajib kita terima. Walaupun kita belum mampu melakukannya, jangan sampai kita membenci. Jangan sampai kita membenci. Kalau membenci kufur. Walaupun kita belum bisa melakukan, kita akui, saya belum bisa melakukan ini, tapi jangan sampai membenci, apalagi memerangi. Dia harus menerima. Beda dengan orang yang membenci, hadza kufur. Tapi orang yang tidak membenci, tapi dia belum bisa melakukan, dia tidak kufur. Dia tetap muslim. Tapi dia melakukan perbuatan maksiat karena menyelisihi Allah dan Rasulnya. Selama dia masih menerima dan tidak membenci. Hati-hati, kawan. Kita lihat sekarang banyak orang-orang yang terang-terangan mengejek syariat Allah Subhanahu wa taala, memerangi syariat Allah terang-terangan, di televisi, televisi, di media, belak-belakan mereka bicara. Kalau dulu munafikun sembunyi-sembunyi, main di belakang, sekarang jelas-jelasan. Kemudian di dalam An-Naqid As-Sadis yang ke-6, pembatal yang ke-6, man istahza bi syai'in min dinir Rasul sallallahu alaihi wasallam aw thawabihi aw iqabihi kafar. Barang siapa yang mengolok-olok, istihza, mengolok-olok ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau mengolok-olok tentang pahala, siksa, dijadikan mainan, dijadikan bahasan daguran, hadza kufur. Mengolok-olok orang yang menggunakan hijab, jilbabun syar'i, diolok-olok. Orang menjalankan sunnah Nabi diolok-olok. Yastahzi'una bi khatrun hadza. Allah Subhanahu wa ta'ala firman, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un." Katakanlah Muhammad kepada sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang munafik, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya, Rasulnya kalian beristihza? La ta'tadiru, jangan kamu memohon maaf, beruzur, mengemukakan uzur kalian. Qad kafartum ba'da imanikum, kalian telah kufur setelah kalian beriman. Ini ayat berkaitan dengan orang-orang yang mengejek Rasulullah, mengejek sahabat-sahabat Nabi. Maka turun ayat ini menegaskan kekafiran mereka. Qad kafartum, kata Allah. Ketika mereka tahu bahwa Rasulullah SAW marah, tidak berbicara terhadap mereka, mereka mengatakan, ya Rasulullah, itu hanya senda gurau. Ya Rasulullah, itu hanya bahan perbicaraan di majlis-majlis kita, hanya untuk senda gurau. Allah menurunkan ayatnya, "Qul abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un." Apakah dengan Allah, Rasulnya, ayat-ayatnya kalian beristihza, kalian jadikan senda gurau? Islam, din, agama ini bukan sesuatu yang ringan, bukan sesuatu yang bisa dijadikan senda gurau. Seorang muslim harus ta'zim, yu'azzim dinahu, memuliakan, mengagungkan agamanya, jangan dibuat mainan. Betapa banyak manusia sekarang menjadikan ayat Allah sebagai senda guruan. Kadang-kadang menyitir ayat-ayat Allah, digunakan untuk hal-hal yang tidak pantas, dijadikan dalil untuk melegitimasi kesyirikan atau untuk melegitimasi perbuatan mungkar mereka. Ini tidak dibenarkan. Ini istihza. Sekali lagi kita harus berhati-hati. Boleh kita bercanda, jangan sampai canda kita ini berkaitan dengan agama Allah. Apalagi kita istihza, kita buat guyonan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau mengolok-olok orang-orang yang menjalankan perintah Allah, yang menjalankan syariat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena waktu azan sudah masuk, insyaallah
kita berhenti sampai di sini. Dan perlu saya sampaikan, insyaallah mulai minggu depan kita akan mengkaji kitab Bulughul Maram. Kita akan mengkaji kitab Bulughul Maram. Bagi antum yang ada buku kitab Bulughul Maram itu bisa dibawa. Bulughul Maram adalah kitab kumpulan hadis-hadis Nabi yang yang bertemakan tentang hukum fikih. Isinya hadis-hadis Rasulullah SAW yang berkaitan dengan masalah ahkam syar'iyyah, hukum-hukum syar'i. Ini penting untuk kita pelajari dan insyaallah akan bermanfaat buat kita semua. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.